Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, yaitu tertulis di dalam surat Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang anak dan seorang hamba bisa tinggal di rumah yang sama, tetapi keduanya memiliki hubungan yang berbeda dengan tuannya. Hamba bekerja karena kewajiban dan takut dihukum. Sedangkan anak hidup karena ia tahu dirinya dikasihi dan menjadi bagian dari keluarga. Hal ini saya rasa cukup untuk menggambarkan bagaimana posisi hamba dan anak di hadapan Allah. Inilah yang ingin ditegaskan oleh Paulus dalam nas ini. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa melalui Kristus, Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang memiliki hak istimewa sebagai ahli warisnya. Karena itu Paulus menegur mereka, kamu kan sudah menjadi anak, bukan hamba lagi. Jadi jangan hidup seperti hamba lagi. Artinya, mereka diminta supaya hidup sesuai identitas barunya sebagai anak Allah. Bapak Ibu Saudara, terkadang sering sekali tanpa sadar, kita hidup seperti hamba. Kita berdoa karena takut, kita beribadah supaya mendapatkan keuntungan, melayani supaya disayangi, dan saat kita jatuh, kita menjauh karena merasa tidak layak. Padahal, itu bukan lagi identitas kita. Paulus mengingatkan bahwa di dalam Kristus, kita bukan lagi hamba tetapi anak. Artinya hubungan kita dengan Tuhan bukan lagi soal takut dihukum, tetapi tentang kedekatan dengan Bapa. Namun masalahnya, banyak orang percaya sudah jadi anak, tetapi masih hidup seperti hamba. Masih merasa harus membuktikan diri, masih terikat rasa bersalah, masih jauh dari Tuhan saat gagal. Disinilah teguran itu berbicara, jangan kembali jadi hamba, karena kamu sudah dijadikan anak. Seorang anak tidak perlu berusaha supaya diakui karena ia sudah diterima. Seorang anak tidak perlu jadi lari saat salah, tetapi ia punya keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Seorang anak akan datang kepada Tuhan dengan keyakinan bukan ketakutan. Sedangkan hamba takut mendekati tuannya karena khawatir dihukum. Anak datang kepada bapaknya dengan percaya. Ini menjadi renungan buat kita Bapak Ibu Saudara sebagai bagian dari keluarga Allah. Bahwa anak Allah tidak hidup dalam ketakutan, melainkan dalam keyakinan akan kasih, pemeliharaan, dan janji Bapaknya. Karena pada akhirnya, cara kita hidup menunjukkan apakah kita benar-benar percaya pada identitas yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Semoga ayat ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Semoga harimu menyenangkan. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.